Assalamualaikum Solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran matematika pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menuliskan notasi ilmiah dan persamaan bentuk pangkat. Nah, tapi sebelum itu mari kita review materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai sifat-sifat operasi bilangan berpangkat pada operasi perkalian, pembagian, serta perpangkatan. Contoh, tentukan bentuk sederhana dari bentuk perpangkatan berikut. Nah, perlu kita ingat, di sini kita akan menggunakan sifat-sifat yang telah kita pelajari kemarin. Kalian perhatikan bagian yang dilingkari. Nah, dikarenakan di sini pada bagian pembilangnya ini basisnya berbeda, maka kita tidak bisa menggunakan sifat yang pertama. Begitu pula dengan bagian penyebutnya yang ada di bagian bawah. Ya, ini basisnya beda, sehingga kita juga tidak bisa menyederhanakan menggunakan sifat yang pertama. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan sifat perpangkatan terlebih dahulu. Kalian perhatikan di sini ada pangkat di luar. Nah, sehingga kita bisa menggunakan sifat yang keempat ini. Sehingga hasil dari perpangkatannya adalah 3 pangkat 6. 6-nya dari mana? Betul sekali, 2 kalikan 3. Kemudian yang 5 pangkat 9 dari 3 kali 3. Demikian pula untuk bagian yang bawah. Bagian penyebutnya juga sama. Menjadi 3 pangkat 12 berasal dari 4 kalikan 3. Kemudian 5-nya menjadi 5 pangkat 6 dari 2 kali 3. Nah, setelah seperti ini, kira-kira selanjutnya kita akan menggunakan sifat yang mana lagi? Ya, betul sekali. Kita akan menggunakan sifat yang pembagian. Betul sekali. Kalau kalian di sini perhatikan bagian yang dikotaki, nah, kebetulan di sini basisnya sama-sama 3. Yang ini juga sama-sama 5. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 3 pangkat 6 dikurang 12. Sedangkan dengan yang basis 5 menjadi 9 kurang 6. Nah, ini kenapa 6 kurang 12? Ya, karena ini kan posisinya 3 pangkat 12, ini kan berada di bawah. Sehingga dia sebagai pembaginya. Sehingga sama saja dengan 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 12. Oleh karena itu, bentuk sederhananya adalah 3 pangkat 6 kurang 12. Demikian pula untuk yang 5, seperti itu. Sehingga hasil akhirnya kita dapatkan adalah 3 pangkat negatif 6 dikali 5 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 6 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 1/3 pangkat 6. Karena kemarin kita juga sudah belajar di mana ketika ada bilangan berpangkat, pangkatnya itu negatif, maka boleh kita nyatakan dalam bentuk pecahan seperti ini. Ya, sehingga 3 pangkat negatif 6 sama saja dengan 1/3 pangkat 6. Dikali 5 pangkat 3, hasilnya 5 pangkat 3/3 pangkat 6. Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan ke materi kita pada hari ini. Ada 2 materi. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah seputar notasi ilmiah. Pada pertemuan awal kita pernah membahas salah satu fungsi dari bilangan berpangkat, yaitu adalah menyatakan suatu bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil menjadi lebih ringkas. Nah, seperti halnya untuk menyatakan ukuran coronavirus, di mana
coronavirus ini memiliki ukuran yaitu 125 nanometer. Ya, 125 nanometer itu adalah ukuran yang sangat kecil atau setara dengan 0,000000125 meter. Wah, bayang ya bagaimana kecilnya. Nah, dalam bidang sains, untuk menuliskan nilai yang sangat kecil atau sangat besar, ini digunakan notasi ilmiah, atau nama lainnya adalah bentuk baku. Nah, kira-kira bagaimana caranya menuliskan notasi ilmiah? Mari kita pelajari bersama. Ya, bentuk umum dari notasi ilmiah adalah A dikali 10 pangkat N, di mana A-nya ini adalah sebuah bilangan yang lebih besar daripada 1. Ya, harus lebih besar daripada 1 dan tidak boleh lebih dari 10. Nah, sedangkan untuk N-nya ini adalah bilangan bulat. Bisa berupa bilangan bulat negatif, bisa juga sebagai bilangan bulat positif. Nah, contohnya untuk ukuran coronavirus di sini adalah 0,000000125 meter. Kalau kita nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah, maka bentuknya adalah 1,25 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, kalian perhatikan di sini 1,25 itu sebagai A-nya. Ya. A-nya tadi syaratnya adalah dia harus syaratnya harus lebih besar dari 1, tapi tidak boleh lebih dari 10. Nah, ini sudah betul ya, 1,25. Kemudian pangkatnya negatif 7. Ya, pangkatnya adalah bilangan bulat negatif. Kenapa kira-kira bisa negatif 7 ya? Nah, kalian perhatikan di sini. Ini kan seolah-olah seperti kita menggeser koma yang tadinya ada di sini, dia berpindah ke belakangnya angka 1. Nah, jadi dari titik sini sampai ke sini, kita bergeser sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah mengapa di sini negatif 7 ya. Jadi tipsnya adalah kalau kita menggeser titik desimal ke kanan, nah ini seperti ini, kita geser ke kanan, maka nanti pangkat yang ada di sini adalah pangkatnya negatif. Sebaliknya kalau kita gesernya ke arah gesernya ke arah kiri, maka pangkatnya adalah positif. Nah, sebagai contoh, misalkan ada soal nih, ubahlah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Di sini kita ada 4 soal. Nah, yang pertama adalah kita akan mengubah 2.300.000 ke dalam bentuk atau notasi ilmiah. Ya. Sebenarnya anak-anak di belakang dari tanda 0 ini sebenarnya ada koma ya. Sebenarnya di sini adalah koma 00. Nah, sekarang si koma ini akan kita pindah supaya dia berada di belakangnya angka 2. Sehingga nanti bentuknya 2,3 kali 10. Nah, pangkatnya ini adalah dihitung seberapa banyak kita geser. Karena tadinya adalah di sini, kita geser ke kiri. Nah, sampai di belakangnya 2 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali geser. Karena gesernya ke kiri, maka pangkatnya positif. Sehingga di sini pangkatnya 6. Ya, jadi kalau geser ke kiri, pangkatnya positif. Tapi kalau gesernya ke kanan, malah dia jadi pangkatnya bentuknya negatif. Nah, contohnya ada di soal selanjutnya. 0,00695 kita rubah dalam bentuk notasi ilmiahnya. Nah, berarti sekarang kita akan menggeser si koma yang ada di sini supaya bergeser ke
belakangnya angka 6. Nah, kira-kira mundurnya atau gesernya kemana? Ya, ke kanan ya, sejauh 1, 2, 3. Nah, sehingga nanti bentuknya adalah 6,95 kali 10 pangkat. Berapa jauh kita geser ke kanan? 1, 2, 3. Sehingga di sini karena dia gesernya ke arah kanan, maka pangkatnya negatif. Sehingga bentuknya adalah 6,95 kali 10 pangkat negatif 3. Selanjutnya, soal ketiga, 0,15 kali 10 pangkat 9. Perlu dicermati, ini belum merupakan bentuk notasi ilmiah ya. Kenapa dia bukan notasi ilmiah? Karena kalau notasi ilmiah, bilangan yang di depan ini harus lebih besar dari 1. Nah, sedangkan 0,15 ini lebih kecil. Sehingga kita harus rubah supaya nanti komanya ini dia bergeser ke belakangnya angka 1 ya. Sehingga nanti bentuknya adalah supaya dia jadi 1,5 kali 10. Nah, pangkatnya bukan pangkat 9 lagi, melainkan 9 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena dia gesernya ke kanan. Nih, koma dari sini gesernya ke kanan, jadinya kan negatif tuh. Nah, makanya di sini 9 dikurang, karena dia gesernya cuma sekali, jadi 9 kurang 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 8. Oke, soal terakhir, 21,5 kali 10 pangkat 8. Ini juga bukan merupakan notasi ilmiah ya, karena ini lebih besar daripada 10, betul. Nah, bagaimana supaya dia jadi notasi ilmiah? Yaitu dengan cara komanya yang ini, titik desimalnya ini harus bergeser ke belakangnya 2, betul sekali. Sehingga nanti bentuknya menjadi 2,15 kali. Nah, 10-nya pangkat berapa nih? Yang jelas bukan pangkat 8 ya. Dia berubah menjadi 8 tambah 1. Loh, kenapa jadi 8 tambah 1? Ya, karena ini dia geser 1 kali ke arah kiri ya. Komanya ini geser ke kiri. Nah, sehingga yang tadinya pangkat 8, karena ini komanya geser ke kiri, jadinya tambah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 2,15 kali 10 pangkat 9. Nah, sekarang bagaimana kalau pertanyaannya kita balik? Rubahlah ke dalam bentuk biasa. Nah, sini sudah ada 2 soal. 2,5 kali 10 pangkat 3. Nah, ini notasi ilmiah ya. Nah, tapi kalau bentuk biasanya itu gimana? Ya, caranya mudah. Tinggal kalian rubah dulu ini. 10 pangkat 3 itu berapa sih? Ya, 1000. 10 pangkat 3 itu setara dengan 1000. Sehingga tinggal kita kalikan saja. 2,5 kalikan 1000. Hasilnya adalah 2500. Betul. Yang ini juga sama ya. 1,2 kali 10 pangkat negatif 3. 10 pangkat negatif 3 itu setara dengan 0,001. Sehingga hasilnya adalah 1,2 kali 0,001. Sehingga hasilnya adalah 0,0012. Tuh. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu mengenai persamaan bentuk pangkat sederhana. Nah, misalkan diketahui 2 pangkat n ini sama dengan 64. Ya. Karena kita berbicara masalah persamaan, maka pasti ada tanda sama dengan di sini. Nah, tentukan penyelesaian dari persamaan tersebut. Gimana nih? Ini kita cari penyelesaiannya. Kita harus cari variabelnya nih. Ada n di sini.
kita harus cari nilainya si N ini berapa. Nah, langkah yang pertama adalah kalian rubah kedua ruas, ini ruas kiri, ruas kanan, menjadi bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Nah, ini bisa kalian lihat basisnya belum sama ya. Yang ini basisnya 2, yang ini masih 64. Jadi kita harus rubah supaya kedua ruas ini basisnya sama-sama 2. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat N ini setara dengan atau sama dengan 2 pangkat 6. Betul sekali. 2 pangkat 6 itu 64 ya. Nah, selanjutnya setelah basisnya sama, kita tentukan nilai variabel. Variabel itu yang mana? Ya ini, nilai yang belum diketahui ya, yaitu si N. Nah ini, karena basisnya sudah sama, ya sudah, berarti kita tinggal pikirin dulu nih, si N ini berapa. Ya karena basisnya sama, ya sudah, otomatis N ini sama dengan 6. Oke, mari kita lanjut dengan soal-soal yang lainnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, sudah ada 3 soal, kita akan coba selesaikan satu persatu. Nah, mulai dari yang soal pertama, seperti tadi kita rubah dulu, karena ini kanan dan kiri basisnya berbeda, maka kita harus rubah dulu 243 menjadi basis 3, betul sekali. Nah, 243 ini kalau kita rubah ke basis 3, ya, langkah-langkahnya seperti yang kemarin, kita jadikan sebuah perkalian dulu supaya nanti kita lebih mudah. Nah, ternyata 343 ini sama dengan 3 kali 81. Dimana kalian kan sudah tahu kalau 81 ini adalah sama saja dengan 3 pangkat 4. Nah, ingat nih, perkalian basis sama, maka pangkat-pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ini pangkat 1, ini pangkat 4, jadinya hasilnya 3 pangkat 5, betul. Nah, selanjutnya setelah basisnya sudah sama, ya tinggal kita masukkan kembali ke persamaannya. Sehingga 3 pangkat N-1 ini sama dengan 3 pangkat 5. Oke, sekarang basisnya sudah sama, sehingga sekarang yang kita pikirkan adalah ini. N-1 pasti harus sama dengan 5. Iya, N-1 sama dengan 5. Berapakah nilai N-nya? Ya, otomatis adalah sama dengan 5 ditambah 1 alias N sama dengan 6. Soal yang kedua. Nah, A pangkat 6 sama dengan 64. Sama ya, kita rubah dulu 64 menjadi bentuk pangkat 6. Oke. Ya, ini karena di sini basisnya A. Nah, A itu siapa ya? Kita nanti akan cari si A-nya. Nah, maka dari itu kita patokannya adalah pangkatnya. Kita rubah supaya 64 ini menjadi sebuah bilangan berpangkat yang pangkatnya itu 6. Nah, kira-kira berapa pangkat 6 yang sama dengan 64? Ya, ternyata adalah 2. 64 itu kalau kita urai itu sebenarnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perkalian 2 berulang sebanyak 6 kali. Sehingga 64 itu sama halnya dengan 2 pangkat 6. Nah, coba dicek di sini sudah sama-sama pangkatnya 6 ya kan? Sekarang tinggal kita masukkan A pangkat 6 ini sama dengan 2 pangkat 6. Nah, ini pangkatnya sudah sama, berarti otomatis ininya harus sama. Sehingga A-nya adalah sama dengan 2. Soal selanjutnya, 2 pangkat N plus 2 sama dengan 1/16. Nah, ini 1/16-nya kita rubah menjadi basis 2 ya, dimana 1/16 itu kan sama halnya dengan 1/2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu kan 16. Nah, sehingga ini 1/2 pangkat 4 boleh kita tuliskan juga sebagai pangkat negatif, yaitu 2 pangkat negatif 4. Nah, sekarang tinggal kita masukkan kembali
ke dalam persamaannya, sehingga menjadi 2 pangkat N plus 2 sama dengan 2 pangkat negatif 4. Nah, sekarang karena basisnya sudah sama, kita tinggal mencari pangkatnya ya, sehingga N plus 2 ini sama dengan negatif 4, atau N ini sama dengan negatif 4 dikurangi 2, atau hasilnya sama dengan 6. Maaf, hasilnya adalah negatif 6 ya, bukan 6. Nah, setelah kita pelajari materi-materi hari ini, kira-kira kalian masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai notasi ilmiah, di mana notasi ilmiah atau bentuk baku ini adalah sebuah bilangan yang berbentuk perkalian A kali 10 pangkat N, di mana A adalah sebuah bilangan yang lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Sedangkan untuk N-nya merupakan bilangan bulat. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai persamaan bilangan berpangkat sederhana, di mana persamaan bilangan berpangkat sederhana ini adalah persamaan aljabar yang mengandung unsur atau bentuk pangkat. Cara menyelesaikannya ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah rubah kedua ruas menjadi bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Nah, baru setelah itu kita tentukan nilai variabelnya atau unsur yang sedang kita cari. Untuk materi pertemuan selanjutnya adalah pangkat pecahan dan bentuk akar. Silahkan anak-anak belajar terlebih dahulu supaya pertemuan besok kita lebih mantap lagi. Oke, itu tadi pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa belajar dan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.